pada kesempatan kali ini jumpa lagi dengan saya Nery Andistiawan. Pada kesempatan kita kali ini saya akan bahas mengenai materi yang baru, yaitu mengenai puisi. Di sini akan saya berikan ya sebuah contoh dari sebuah puisi ya yang diciptakan oleh Bapak Supardi Djoko Darmono ya, yang berjudul Hujan Bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Ya, jadi ini adalah sebuah contoh puisi yang merupakan di dalamnya itu ada beberapa majas ya yang digunakan, yaitu majas personifikasi dan majas paralelisme ya. Nanti akan saya jelaskan di slide yang selanjutnya. Oke, di sini saya sudah memberikan sebuah slide yaitu pengertian puisi. Puisi itu apa? Puisi yaitu teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran atau perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi itu mengungkapkan berbagai hal, kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada sang khalik yang kamu ungkapkan dalam bahasa indah. Jadi puisi adalah ungkapan hati ya dari seseorang yang isinya adalah sesuatu yang berisi tentang kerinduan, kegelisahan, pengagungan ya, bisa kita tunjukkan untuk orang lain, bisa kita tunjukkan untuk menghargai keindahan alam di sekitar kita, atau juga bisa kita tunjukkan untuk sebagai pengagungan kepada sang khalik ya. Ini saya punya beberapa unsur-unsur yang menunjang dari puisi. Unsur-unsur apa sajakah itu? Yang pertama yaitu ada majas dan irama. Yang kedua yaitu ada penggunaan kata-kata konotasi. Yang ketiga yaitu kata-kata berlambang. Dan yang keempat adalah pengimajinasian dalam puisi ya. Jadi empat komponen unsur-unsur ini nanti akan kita bahas pada pertemuan kita pada kali ini. Kita akan bahas mengenai majas dan irama ya. Apakah majas dan irama itu akan saya jelaskan pada slide ini. Yang pertama adalah majas, atau bahasa Inggrisnya adalah figurative language. Apakah itu? Yaitu bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang digunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Yang kedua yaitu adalah irama atau musikalitas. Apakah itu? Yaitu alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberikan jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan juga bahagia. Untuk puisi ya, terdapat dua majas yang biasanya dominan yang sering dipakai dalam puisi ya. Majas apa aja itu? Yang pertama yaitu majas personifikasi. Personifikasi yaitu majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa itu seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Dalam puisi itu yang dibandingkan itu misalnya dalam puisi sebuah puisi ya, yang dibandingkan misalnya adalah hujan. Hujan itu memiliki sifat tabah, bijak, dan arif. Sifat itu biasanya dimiliki oleh manusia kan. Sebenarnya hujan adalah sebuah benda kan, tetapi karena kita menggunakan majas personifikasi, maka hujan itu memiliki seolah-olah yang memiliki sifat tabah, bijak, dan arif. Oke. Yang kedua adalah majas paralelisme. Apakah itu? Yaitu majas yang perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda. Kata yang mengalami perulangan dalam puisi itu adalah tak ada yang lebih. Kata-kata itu berulang pada setiap baitnya ya. Jadi sebuah majas yang kita gunakan itu menggunakan susunan kata yang kita ulang-ulang ya, dengan
baris yang berbeda-beda. Maka itu disebut dengan majas pararealisme. Saya akan menjelaskan mengenai irama puisi. Apa sih irama puisi itu? Irama puisi itu adalah sesuatu yang harus diekspresikan dengan lembut, ya, sebagai perwujudan dari rasa kagum dan simpati. Hal ini tampak pada kata-kata pujian yang ditujukan, misalnya pada hujan bulan Juni, ya, yang bersikap tabah, bijak, dan arif. Oke, dalam puisi itu kita juga harus menggunakan, yaitu penggunaan kata-kata konotasi. Apa sih artinya kata-kata konotasi itu? Kata-kata konotasi adalah kata-kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Ya, penggunaan kata-kata konotasi ini dimaksudkan untuk lebih memperindah susunan daripada teks yang ada dalam puisi itu, ya, dan juga digunakan untuk lebih membuat imajinasi dari seseorang itu menjadi lebih berkembang lagi, ya. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata konotasi. Ini dari puisi dari Bapak Joko tadi, yaitu berjudul Hujan Bulan Juni. Di sini ada beberapa kata konotasi, ya, yang bisa kita ambil, ya. Misalnya di sini hujan. Dasarnya adalah angin yang turun dari langit, kan? Tapi di sana konotasi itu maknanya adalah perbuatan yang baik. Kemudian rintik, rintik itu kan kalau makna aslinya adalah titik pecik air, kan? Tapi kalau di sana itu diartikan sesuatu yang kecil tetapi mempunyai hal yang banyak, ya. Kemudian pohon berbunga. Kalau makna dasarnya atau makna aslinya kan pohon yang memiliki bunga, tetapi dalam konotasi bermakna bahwa kehidupan yang baik yang menjanjikan. Kemudian kalau jejak-jejak kaki itu kata dasarnya adalah tapak, kan? Tapi dalam makna konotasinya maknanya adalah pengalaman hidup. Kemudian yang 5, jalan. Jalan kalau makna aslinya adalah tempat untuk melintas, kan? Tapi kalau dalam konotasi maknanya yaitu alur kehidupan. Kemudian diserap. Diserap itu kan kalau kata aslinya maknanya adalah masuk ke dalam liang kecil, kan? Tetapi makna tambahannya itu berubah menjadi dimanfaatkan, ya. Kemudian akar, kan? Kalau makna aslinya adalah bagian terbawa dari pohon. Tapi makna dalam konotasinya adalah awal dari kehidupan seseorang. Jadi seperti itu, ya. Jadi makna konotasi itu membuat kita itu lebih punya imajinasi dan juga untuk membuat puisi kita itu lebih indah dan lebih enak untuk kita baca atau kita dengarkan. Yang akan saya bahas yaitu mengenai kata-kata berlambang. Apa sih artinya kata-kata berlambang itu? Kata-kata berlambang itu adalah yaitu sebuah lambang atau simbol, adalah sesuatu yang seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila. Tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Lambang-lambang itu menyatakan arti tertentu yang bisa dipahami umum. Rantai itu maknanya adalah perlunya persatuan dan kesatuan bagi seluruh Indonesia. Padi kapas itu perlambang kesejahteraan dan kemakmuran. Tunas kelapa itu berarti anggota pramuka yang diarahkan menjadi generasi yang serbaguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Jadi begitulah penjelasan mengenai kata-kata yang berlambang. Jadi kata-kata yang berlambang itu kita gunakan untuk mewakili sebuah makna, ya, dan juga untuk membuat kita itu lebih ingat dan lebih mempermudahkan kita dalam memahami atau mengingat suatu hal. Jadi kita bisa menggunakan yaitu kata-kata berlambang. Materi yang selanjutnya yang saya akan bahas adalah mengenai pengimajinasian dalam puisi. Apakah artinya pengimajinasian itu? Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca itu akan seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Dengan kata-kata yang digunakan penyair, pembaca seolah-olah mendengar, ya, suara imajinatif auditif, ya, melihat benda-benda, imajinasi visual, atau meraba dan menyentuh benda-benda imajinasi taktik tersebut, ya. Jadi ini adalah penjelasan mengenai pengimajinasian dalam puisi. Sebagai contoh, ya, perhatikanlah mantra berikut ini. Hai, sing kebar alam, gagap gebita, jarum besi akan rumahku,
jarum tembaga akan rumahku, ular bisa akan janggutku, buaya akan tongkat mulutku, harimau menderam di pengeriku, gajah mendering bunyi suaraku, suaraku seperti bunyi halilintar, bibir terkatup, gigi terkunci. Jikalau bergerak bumi dengan langit, bergelaklah hati engkau, hendak marah atau hendak membinasakan aku. Ya, ini kita ambil dari Wickelson tahun 1107 halaman 42 sampai halaman 43 ya. Ini adalah contoh daripada mantra. Di mantra tadi apa yang bisa kita simpulkan yaitu sebagai salah satu bentuk puisi klasik ya. Mantra itu mempunyai penggunaan pengimajinasian ya. Hal tersebut itu bisa tampak pada kata-kata berikut yang sudah saya rangkum ini. Yang pertama adalah gegap gempita, menderam, mendering, bunyi halilintar, kemudian jarum besi, jarum tembaga, bibir terkatup, bibir terkunci, bergerak bumi, kemudian bergerak hati dan hendak marah. Dan semua ini adalah salah satu bentuk dari pengimajinasian dari seorang pencipta puisi ya. Hal ini kenapa? Karena ini mereka gunakan untuk membuat puisi itu nampak lebih bagus dan juga kalau kita baca itu lebih enak dan juga bisa mempengaruhi perasaan atau hati kita ya. Jadi seperti itulah tujuan daripada pengimajinasian. Bagian atau sebagian slide ini saya jelaskan mengenai unsur-unsur puisi ya. Ini saya buat sebuah rangkumannya yaitu unsur-unsur puisi itu yang pertama itu ada majas dan irama, yaitu bahasa kias yang menimbulkan kesan, kemudian bunyi yang teratur dan berulang. Kemudian konotasi, yaitu makna yang tidak sebenarnya atau tidak asli. Kemudian lambang, gambar, kemudian tanda kata yang menyatakan maksud tertentu. Kemudian pengimajinasian ya, atau kata-kata yang menimbulkan khayalan atau imajinasi dari seseorang. Jadi ini akan lebih mempermudah kita dalam belajar mengenai puisi. Terasa ternyata ini sudah slide terakhir dari materi penjelasan saya. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa ya, kalau kalian masih ingin komen, bilang komentar, pertanyaan, silakan kalian ketik aja di kolom komentar yang ada di channel YouTube saya ya. Silakan tinggalkan pesan. Jangan lupa view dan juga like-nya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk orang lain, silakan kalian share ya. Oke, terakhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, silakan subscribe ya. Oke, kalian bisa bagikan ke temennya. Oke, ke semuanya. Jangan lupa untuk kasihkan tanda like ya. Dan juga kalian bisa bagikan ke teman-teman kalian ya untuk mendapatkan video yang baru dari saya.